Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masuk pertemuan keempat, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Baik, untuk ukuran pemusatan data itu terdiri dari 4, yaitu rata-rata, median, modus, terus ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, pertama kita lihat dulu definisi dari ukuran pemusatan data. Itu merupakan metode untuk mengukur letak pusat sekumpulan data. Ukuran letak data yang seringkali digunakan itu adalah rata-rata, yang mana ini tentunya kalian sudah gunakan dari SD ya, sekolah dasar. Di mana definisi dari rata-rata itu adalah nilai yang mewakili himpunan atau kelompok data. Nilai rata-rata umumnya cenderung terletak di tengah suatu kelompok data. Kita lihat dulu rumus untuk rata-rata populasi. Nah, untuk rata-rata populasi itu disimbolkan dengan mu sama dengan X1 ditambah X2 sampai dengan Xn dibagi N. Yang mana X-nya itu X besar ya, karena itu data nilai observasi ke I, karena ini data populasi. Dan N-nya itu N besar karena ini merupakan jumlah populasi. Jadi sebenarnya sama, jumlah semua data dibagi dengan banyak datanya. Nah, contohnya, data berikut menampilkan penjualan mobil di PT Sukses. Jadi apa sih perbedaan populasi dengan rata-rata? Berarti kalau populasi itu semuanya ya, semua ukurannya, semua. Jadi di sini merupakan data penampilan penjualan mobil di PT Sukses, yaitu semua daerah, yaitu daerah A sampai daerah E. Yang mana daerah A itu penjualannya 10, daerah B 12, daerah C 9, daerah D 8, dan seterusnya. Nah, untuk mencari rata-ratanya, maka kita pakai rumus tadi, X1 tambah X2 sampai Xn dibagi N. Yang mana X-nya itu adalah 10, 12, 9, 8, 13, dan 7. Dibagi 6, karena banyak datanya itu adalah 6. Sehingga kalau kita bagi itu hasilnya 9,83. Karena ini kita mau nyari rata-rata penjualan mobil, karena mobil itu tidak ada yang berkoma, maka kita bulatkan ke 10. Jadi rata-rata dari setiap daerah itu adalah 10 gitu ya penjualan mobilnya. Oke, kita lanjut ke rata-rata sampel. Kalau rata-rata sampel itu simbolnya dengan X bar, yang mana jumlah datanya itu XI, X1 ditambah X2 tambah X3 itu X kecil dibagi N kecil. Yang mana kalau sampel itu kan hanya beberapa dari populasi yang kita ambil. Nah, contoh, data berikut menampilkan sampel 5 gaji karyawan di PT Sukses. Artinya karyawannya itu lebih dari 5, tetapi yang diambil di sini hanya 5 saja. Makanya ini disebut rata-rata sampel. Nah, tentukan rata-rata gaji karyawan. Berarti kita jumlahin aja semua gajinya dibagi dengan banyak datanya, yaitu ada sebanyak 5. Jadi 75 dibagi 5 itu hasilnya 15. Sehingga rata-rata gaji karyawan di PT Sukses itu sebesar 15 juta. Kita lanjut ke rata-rata data kelompok. Artinya gimana mencari rata-rata dari data yang bentuknya interval ya. Oke, yang mana F di sini adalah frekuensi nilai KI dan XI adalah titik tengah. Contoh, data berikut menampilkan waktu tunggu nasabah yang melakukan transaksi di BSI. Tentukan rata-rata waktu tunggu. Nah, di sini kita ketemu data data kelompok atau data interval yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu gimana cara membuat tabel distribusi ini, tabel distribusi. Nah, untuk mencari rata-ratanya kita perlu menentukan nilai tengahnya. Nah, bagaimana menentukan nilai tengah? Berarti ujung-ujung intervalnya kita jumlahin terus kita bagi 2 seperti ini. Berarti untuk X1-nya ujung-ujung intervalnya dijumlahin 1 ditambah 5 bagi 2. 1 tambah 5 6 bagi 2 itu 3. Berarti XI-nya itu 3. Sedangkan untuk X2 itu adalah 6 ditambah 10 bagi 2. Itu 8 gitu ya. Nah, berarti ini 13, terus ini 18, terus ini 23 begitu. Nah, yang kolom terakhir ini apa? Kita kali frekuensinya 8 dikali 3 itu 24. 15 dikali 8 itu 120. 12 kali 13 itu berapa ya? 156 gitu ya. 7 dikali 18 itu adalah berapa nih? 126. 23 dikali 3 itu adalah 69 gitu.
Nah, yang mau kita ambil adalah jumlahnya gitu ya. Nah, jadi bisa ya mencari nilai tengah ya dengan cara menjumlahkan ujung-ujung intervalnya, setelah itu dibagi 2. Kemudian untuk mencari FI kali XI, kalian tinggal kali frekuensi dengan nilai tengah. Tapi nanti ketika kita masukkan ke rumus, kita langsung pakai saja yang totalnya ini, 495 ya, sama yang ini. Sehingga rata-ratanya, jadi sebenarnya ini nggak perlu kalian tulis lagi ya, di rumus langsung saja. X bar sama dengan, yang ini aja langsung. 495 dibagi 45 itu hasilnya 11. Sehingga kesimpulannya adalah rata-rata waktu tunggu nasabah di BS itu adalah 11 menit. Begitu. Jadi nggak perlu ditulis lagi ini karena kita kan sudah menggunakan bantuan tabel. Nah, itu untuk rata-rata data berkelompok. Nah, kita lanjut ke rata-rata tertimbang. Nah, rata-rata tertimbang ini rumusnya W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 sampai dengan WN kali XN per W1 tambah W2 sampai dengan WN. Nah, contohnya gimana nih maksudnya? Nah, berarti di sini ada satu poin yang pengunjungnya banyak gitu. Beda ya dengan data interval tadi, kalau yang tadi kan ada intervalnya, kalau ini kan nggak ada. Nah, poin 1 itu pengunjungnya 12, poin 8 itu pengunjungnya 9, poin 15 itu pengunjungnya 7, poin 10 pengunjungnya 6, dan poin 30 itu pengunjungnya 4. Nah, yang ditanya tentukan rata-rata poin yang diperoleh oleh semua pengunjung gitu ya. Oke, nah jadi yang sebagai W di sini adalah pengunjungnya. Terus yang tadi kan diminta tuh W kali F gitu ya. Jadi kalian tinggal kali saja F-nya itu ini, poin, dan W-nya itu pengunjung. Tinggal kita kali. 1 kali 12 itu 12, 8 kali 9 itu 72, 15 kali 7, 105, 10 kali 6, 60, 30 kali 4 itu 120. Sehingga rata-rata poinnya itu adalah 369 dibagi 38 itu sama dengan, kita ambil langsung jumlahnya ini ya, nggak perlu ditulis ulang lagi ya, 9,71. Sehingga rata-rata poinnya adalah 9,71. Gitu. Oke, kita masuk ke median. Median adalah nilai tengah dari nilai pengamatan yang disusun secara teratur menurut besarnya data. Median merupakan nilai pusat yang dapat digunakan untuk data yang berkelompok maupun tidak berkelompok. Nah, nilai ini sangat dipengaruhi oleh letak urutan dari nilai kumpulan data sehingga median sering disebut sebagai rata-rata letak. Artinya median ini kan nilai tengah, tapi setelah data itu diurutkan. Sehingga untuk mencari median, kalian terlebih dahulu harus mengurutkan datanya. Nah, untuk data tunggal. Nah, untuk data tunggal berarti terdiri lagi datanya itu jumlahnya ganjil dan jumlahnya genap gitu. Untuk data tunggal yang jumlahnya ganjil, kita cari K-nya dulu. K itu N tambah 1 bagi 2. Maka mediannya itu data ke K. Bukan K-nya mediannya ya, tapi XK berarti data ke K. K-nya itu adalah N bagi 2. Nah, mediannya itu adalah setengah dari data ke K ditambah data ke K tambah 1. Begitu. Nanti kita lihat contohnya. Oke. Nah, kalau kita lihat data ini, itu jumlah datanya sebanyak 5. Berarti ini datanya itu adalah data ganjil ya. Nah, data ganjil selanjutnya, ini kan belum berurutan ya gajinya ya. Kita urutkan dulu dari yang terendah gitu ya. Sehingga setelah diurutkan, urutannya adalah 8, 10, 15, 20, dan 22. Nah, karena data ganjil, maka untuk mencarikannya kita gunakan rumus N tambah 1 bagi 2. Nah, N-nya di sini 5 karena N di sini adalah banyak data. Berarti 5 tambah 1 bagi 2 adalah 3. Maka mediannya itu terletak di data ketiga. Bukan 3 mediannya, tapi di data ketiga. Nah, coba kita lihat data ketiga setelah diurutkan yang mana? Berarti 1, 2, 3. Maka ini adalah median gitu ya, data ketiga gitu. Jadi jangan lihat data yang sebelum diurutkan, tetapi dia harus diurutkan
terlebih dahulu. Begitu. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Nah, di sini banyak datanya atau N-nya itu adalah 6, berarti ini datanya genap. Sehingga coba kita urutkan dulu. Urutan datanya 7, 8, 9, 10, 12, 13. Nah, untuk menentukan K-nya, kita pakai rumus data genap, yaitu K-nya itu N per 2. Yang mana N-nya 6, 6 bagi 2 itu 3. Sehingga mediannya tadi kan rumusnya setengah dikali data ke K ditambah data ke K tambah 1. Tadi K-nya 3 ya, berarti data ketiga ditambah data keempat ini. Kan K tambah 1 itu adalah 4 ya. X3 ditambah X4 gitu. Nah, data ketiga yang ini 9 nih. Data keempat yang 10. Gitu ya. Sehingga 9 tambah 10 dibagi 2 hasilnya 9,5. Sehingga mediannya itu adalah 9,5. Begitu. Jadi jangan keliru ya. Kadang ada yang keliru tuh X3-nya itu misalkan berapa? 9. 9 ditambah 1, 10 gitu. Nah, ini kebetulan saja 10 di sini ya. Nanti kalau misalkan X4-nya 11 kan udah salah. Jadi ditambah dulu 3 tambah 1, 4 baru data keempat. Begitu ya. Nah, berarti median dari data ini adalah 9,5. Oke, kita masuk ke median data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok itu rumusnya L0 ditambah C dikali N per 2 dikurang FI 0 dibagi FM. Nah, kalian harus tahu nih simbol-simbol ini. L0 itu adalah batas bawah kelas median, C ini adalah jarak antar kelas, N adalah banyak data, FI 0 itu adalah frekuensi kumulatif di bawah kelas median, FM itu adalah frekuensi kelas median. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Data berikut menampilkan waktu tunggu nasabah yang melakukan transaksi di BSI. Jadi, untuk median data berkelompok, kalian harus terlebih dahulu mencari frekuensi kumulatif. Berarti ini 8 ya. 8 tambah 15, 23. 23 ditambah 12 itu 35. 35 ditambah 7 itu 42. 42 ditambah 3, 45. Nah, jadi ingat harus mencari terlebih dahulu frekuensi kumulatif. Oke, setelah itu kita menentukan di mana letak mediannya dulu. Kita cari letak median. Kita kan nggak tahu ya di interval berapa mediannya. Nah, untuk mencari letak median itu adalah N dibagi 2 dibagi 2 itu hasilnya 22,5. Nah, sehingga yang diperhatikan adalah frekuensi kumulatifnya ya. Ini kan masih 8. Nah, yang 22,5 di mana masuknya? Di interval ini. Kan 23 itu udah masuk 22,5. Sehingga ini merupakan interval median. Ya, ini merupakan interval median. Nah, setelah itu kita cari dulu L0-nya. L0 itu adalah batas bawah kelas median. Nah, batas bawahnya itu kalian lihat dulu ujung interval tepi bawahnya itu adalah 6 ya. Tapi ingat harus selalu dikurang 0,5. Berarti 6 dikurang 0,5 hasilnya 5,5. Nah, ini yang disebut dengan batas bawah kelas median. Karena mediannya di interval 6 sampai 10, makanya tepi bawahnya kita ambil 6 dan selalu dikurang 0,5. Selanjutnya itu lebar kelas atau jarak kelas 6 sampai 10 itu lebarnya 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10 lebarnya 5 gitu. Nah, makanya di sini C-nya 5. Selanjutnya FI0 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum. Berarti ini yang disebut dengan FI0. Kan 23 ini kelas median ya. Berarti sebelumnya itu yang 8. Ini yang FI0 gitu. 8. Terus FM itu frekuensi median. Ingat dia bukan bilang frekuensi kumulatif ya, tapi hanya frekuensi. Maka dari itu yang ini yang disebut dengan FM gitu.
Karena yang diminta frekuensi pada kelas median yaitu 5. Sedangkan FI0 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini kita sudah dapat semua yang diketahui sehingga tinggal kita hitung. Rumusnya ini tadi ya. L0 ditambah C dikali N per 2 dikurang FI0 dibagi FM. L0-nya tadi 5,5, C-nya itu 5, N-nya 45 bagi 2 dikurang FI0-nya 8 dibagi FM-nya 15. Sehingga kalian kurang dulu nih, 22,5 kurang 8 itu 14,5. Terus 14,5 kalian bagi dulu dengan 15, hasilnya 0,967. Kalian kali dengan 5 hasilnya 4,835 ditambah, barulah ditambah 5,5. Jadi kalian harus tetap perhatikan aturan dari operasi kali bagi tambah kurang. Jangan ini dijumlahin dulu ya. 5,5 ini dijumlahannya terakhir, berarti kalian selesaikan dulu hasil penjumlahan atau hasil operasi yang ini, baru nanti di akhir baru dijumlahkan dengan 5,5 gitu. Jadi perhatikan lagi kaidah dari operasi kali bagi tambah kurang kayak gitu. Sehingga median dari untuk waktu tunggu nasabah itu adalah 10,335 begitu. Maka mediannya 10,335 begitu ya. Jadi perhatikan baik-baik operasi kurang kali bagi tambahnya. Oke, kita masuk ke modus. Jadi sebenarnya modus ini paling enak menghitungnya, tidak ribet-ribet, tidak seperti median atau nanti ada desil, persentil gitu. Nah, modus ini adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbesar dalam suatu kumpulan data. Nah, modus ini berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Nah, untuk modus data tunggal itu kita bisa lihat aja dari nilai frekuensi terbesarnya. Sedangkan kalau untuk modus data berkelompok, ini rumusnya L0. Tadi udah bisa kan cari L0, jadi batas bawahnya dikurang 0,5. C itu kan tadi udah ya, lebar kelasnya. F mod ini artinya frekuensi modusnya. Jadi kita nanti cari dulu, oh di mana sih letak interval modusnya, nanti kita lihat frekuensi modusnya berapa. F mod kurang 1 ini apa maksudnya? Bukan frekuensi modus dikurang 1, bukan. F mod kurang 1 itu frekuensi kelas modus sebelum. F mod tambah 1 itu adalah frekuensi kelas modus setelah. Gitu. Jadi bukan F mod dikurang 1 ya, itu satu kesatuan. F mod tambah 1, F mod kurang 1 itu satu kesatuan simbol. Kita lihat dulu data berkelompok. Tentukan modus dari data berikut. Nah, tadi kan modus itu adalah frekuensi terbesar dari suatu data ya. Jadi frekuensi terbesarnya di sini adalah 13. Jadi modusnya yang mana? Modusnya 13 atau yang E? Jadi modusnya adalah daerah E. Jadi 13 ini frekuensinya ya, jadi jangan kebalik nanti menentukan modus dari data tunggal. 13 ini frekuensinya, daerah modusnya itu adalah daerah E. Artinya di daerah E yang penjualan mobilnya paling banyak gitu. Itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh data berkelompok. Nah, untuk menentukan interval modus itu kita lihat frekuensi terbesar. Jadi frekuensi terbesar itu 15. Sehingga ini merupakan interval modus. Gitu ya. Nah, kita cari dulu L0-nya, berarti L0-nya sama ya, 6 dikurang 0,5. Sama dengan 5,5. Terus F modus, frekuensi modus itu 15. F mod dikurang 1, kita lihat frekuensi sebelum. Berarti ini F mod kurang 1, yang ini F mod plus 1 gitu. F mod kurang 1-nya 8, sedangkan F mod plus 1 itu adalah 12 gitu. Jadi F mod min 1 itu artinya frekuensi sebelum kelas modus, F mod plus 1 artinya frekuensi setelah kelas modus. Jadi tinggal kita masukin ke rumus nih, 5,5 ditambah 5, C-nya 5 ya, lebar intervalnya itu 5, 6 sampai 10 itu 5.
Terus F modnya 15 dikurang F mod kurang satunya 8 dibagi F modnya 15 dikurang F mod kurang satunya 8 ditambah F mod 15 dikurang F mod plus 1 itu adalah 12. Sehingga ingat kalian harus selesaikan yang di sini dulu. L0-nya itu nanti terakhir dijumlahkan. 5 kurang 8 itu 7. Yang di bawah 15 kurang 8 7, 15 kurang 12 13. 7 dibagi 10 itu 0,7, 0,7 kali 5 3,5. Baru dijumlahkan 5,5 ditambah 3,5 itu 9. Sehingga modus untuk waktu tunggu nasabah itu adalah 9 menit gitu. Jadi kebanyakan nasabah itu menunggunya itu selama 9 menit keseringnya gitu ya. Itu yang disebut dengan modus. Oke. Oke, kita masuk ke kuartil. Kuartil itu disimbolkan dengan Q yang mana nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Jadi misalkan kita punya data nih, kita sudah urutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, kalau kita bagi data ini menjadi 4 bagian sama besar, maka menjadi kan 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, di tengah-tengahnya ini antar data itu kita sebut Q1, Q2, dan Q3. Nah, itu yang disebut dengan kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 itu. Kalau kita lihat Q2 ini letaknya di tengah-tengah ya, di sebelah kiri 50%, di sebelah kanan 50%. Sehingga Q2 ini sama dengan median gitu, sama dengan median. Itu nilai Q2. Oke, untuk data tunggal kita mencari letak I, berarti kuartil ini ada 3, bisa 1, 2, dan 3. Makanya di sini simbolnya masih I. Letak I itu sama dengan I dikali N tambah 1 bagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena dia membagi 4 data sama besar. Ingat dibagi 4 ya. Sedangkan untuk kuartil data berkelompok itu rumusnya L0 ditambah C, kita pakai C aja di sini ya, seperti rumus sebelumnya dikali I kali N bagi 4 dikurang FI0 dibagi FQ. FQ itu adalah frekuensi kelas kuartil. FI0 itu sama seperti tadi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Terus N itu banyak data dan C itu lebar interval. Kita pakai simbol C saja. Nah, ini belum saya kasih contoh, kita langsung pahami dulu yang desil. Desil ini dia membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Berarti desil ini sampai D1, D2 sampai dengan D9. Kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 besar, 4 sama besar. Sehingga nanti kuartil itu ada kuartil apa saja? Q1, Q2, dan Q3. Kalau desil itu membagi 10 sama besar. Sehingga nanti desil itu ada berapa banyak nilai desil? Ada D1, D2 sampai dengan D9 begitu. Nanti ada persentil lagi. Kalau persentil itu membagi data menjadi 100 sama besar. 1, P2, P3 sampai P99 gitu. Tapi nanti saya tidak akan meminta hitunglah P1 sampai P99 tidak. Jadi mungkin nanti salah satu nilai persentil saja, salah satu nilai desil dan salah satu nilai kuartil begitu. Nah, rumusnya sama seperti tadi, hanya perbedaannya kalau desil itu per 10. Jadi ingat ya, ini nggak susah mengapa rumusnya cuma beda di per 10. Di desil data kelompok juga ini, bedanya di sini cuma per 10 gitu. Selainnya sama. C dikali I dikali N per 10 dikurang FI0 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FD itu adalah frekuensi kelas desil gitu. Selanjutnya persentil itu tadi membagi 100 bagian sama besar ya. Nah, sama kalau persentil itu per 100 nih. Nah, sama kan? Soalnya sama. Rumusnya sama tetapi cuma bedanya di pernya. Begitu. Nah, coba kita lihat contohnya. Tentukanlah dari Q1, D5 dan tentukanlah nilai dari Q1, D5 dan P20 dari data berikut. Nah, ini data tunggal dulu ya. Oke. Nah, untuk mencari kuartil, desil, dan persentil, terlebih dahulu kalian harus mengurutkan datanya. Berarti data setelah diurutkan seperti ini ya. Yang kedua, kita tentukan letak kuartil dulu. Sebelum mencari nilainya, kita tentukan letak kuartil.
Nah, tadi kan yang diminta Q1 ya. Kan rumus QI itu kan tadi I dikali N tambah 1/4. Sedangkan kalau untuk DI, berarti I dikali N tambah 1/10. Kalau untuk persentil I dikali N tambah 1/100. Begitu. Nah, untuk Q1 berarti I-nya itu 1. 1 dikali N-nya 6. Ini banyak datanya itu sebanyak 6. 6 tambah 1/4. Nah, 6 tambah 1/4 itu hasilnya 1,75. 1,75 ini adalah letaknya gitu. Masih letaknya, belum nilainya ya. Sehingga untuk mencari nilainya tuh bagaimana? Berarti nilai dari Q1 adalah, nah 1,75 ini itu artinya 1 ditambah 0,75, ya kan? Berarti data ke-1, dapat dari mana data ke-1-nya ini? Dari 1 yang ini. Kenapa data ke-1 di sini? Karena nilainya di sini 1 tambah 0,75. Kalau di sini 2 ditambah 0,75 berarti data ke-2. Ditambah 0,75. 0,75 ini dari mana? Dari yang ini. Nah, kalau di sini 0,3 berarti di sini 0,3. Nah, 1,75 itu berada di antara data ke-1 dan data ke-2, ya enggak? 1,75 itu di antara 1 dan 2 kan? Berarti data 2 dikurang data 1. Kenapa data 2 kurang data 1? Karena 1,75 ini berada di antara data ke-1 dan data ke-2. Sehingga data ke-1 itu 7, makanya di sini 7, ditambah 0,75 dikali data ke-2 8. 8 dikurang data ke-1 7. Berarti 8 dikurang 7 itu 1, 1 dikali 0,75 itu 0,75. Berarti 7 ditambah 0,75 itu 7,75. Maka Q1-nya yang mana? Q1-nya yang ini, 7,75 gitu. Jadi silahkan dipelajari baik-baik ya, biar kalian bisa lebih paham, harus sering diulang-ulang. Selanjutnya yang ditanya D5. Kita pakai rumus D. Berarti I-nya kita ganti 5. 5 dikali N-nya 6 tambah 1 bagi 10. Karena ini desil. Nah, 6 tambah 1 itu 7. 7 bagi 10 itu 0,7. 0,7 kali 5 itu 3,5. Nah, tadi kan begini ya kalau untuk menentukan nilainya. 3,5 itu 3 ditambah 0,5. Berarti data ketiga ditambah 0,5 dikali 3,5 itu berada di antara data ketiga dan data keempat kan, 3,5 kan. Berarti data keempat dikurang data ketiga gitu. Data ketiga berapa? Lihat lagi data yang setelah diurutkan. Ini data ketiga. Berarti data ketiga 9 ditambah 0,5 dikali data keempat 10 dikurang 9. Data keempatnya 10 ya. 10 kurang 9 itu 1. 1 dikali 0,5 itu 0,5. Ditambah 9 itu 9,5. Begitu. Jadi 9 ditambah 0,5 kali 10 kurang 9 itu 9,5. Maka nilai D5-nya itu 9,5. Sedangkan untuk persentil yang ditanya itu adalah P20. Berarti I-nya kita ganti 20 ya. 20 dikali N tambah 1 berarti 6 tambah 1 dibagi 100 karena persentil. Nah, berapa nih? 7 dibagi 100, 0,07 kali 20, 1,4. Nah, 1,4 itu kan 1 ditambah 0,4. Berarti data ke-1 ditambah 0,4 dikali data kedua dikurang data ke-1. Kenapa? Karena 1,4 berada di antara data kedua dan data ke-1. Makanya data kedua kurang data ke-1. Data yang lebih besar dikurang data yang lebih kecil biar hasilnya positif. Data ke-1 itu 7 ditambah 0,4. Kalian paham kan? 0,4 ini dari mana? Dari sini ya, sisanya. 0,4 dikali 9 kurang 8. Sehingga hasilnya 7,4. Nah, itu dia ya. Nah, itu untuk data tunggal gitu. Sedangkan untuk data berkelompok sebenarnya lebih enak lagi ya. Yang ditanya Q1 D8 dan P60. Oke, sebelum mencari
desil, persentil, dan kuartil, kalian harus mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Setelah itu, untuk menghitung Q1 terlebih dahulu kita cari tentukan letaknya dulu. Cara rumus menentukan letak. Rumus menentukan letak QI itu rumusnya I dikali N dibagi 4 gitu. Nah, yang ditanya kan Q1 ya, berarti I-nya 1 dikali N-nya 45 dibagi 4 itu 11,25. Nah, 11,25 itu letaknya di sini. Karena 8 itu belum sampai 11 ya. Kan 23 itu udah sampai 11,25. Jadi yang dilihat itu adalah frekuensi kumulatifnya ya, bukan frekuensinya. Begitu. Nah, L0-nya karena letaknya di sini L0-nya itu 5,5 masih. Jadi enggak selamanya L0 itu 5,5 ya. Kebetulan dari tadi itu kita ngitungnya di interval ini gitu. C-nya itu adalah 5 lebar kelasnya. Terus FI0-nya itu frekuensi kumulatif sebelum, berarti 8. FQ itu frekuensi kuartil itu 15. Nah, tinggal kalian masukkan ke rumusnya. 5,5 ditambah 5 kali 1 dikali 4, 5 bagi 4 dikurang 8 dibagi 15 gitu. Jadi nanti akan kalian dapatkan Q1-nya itu 10,9 gitu. Ingat ya, yang diselesaikan terlebih dahulu yang ini 5,5 itu terakhir kita jumlahin gitu. Selanjutnya kita cari D8 gitu. Nah, gimana cara nyari D8? Rumusnya sama, berarti letak DI I dikali N per 10 kan kalau desil ya. Berarti karena yang diminta D8 berarti 8 dikali 45 bagi 10 itu hasilnya 36. Nah, coba kita lihat frekuensi kumulatifnya. Ini baru 8. Ini 23. Ini 35. Belum sampai ya 36 ya. Makanya di sini yang udah sampai 36. Sehingga di sini letak D8. Sehingga L0-nya, kita lihat tepinya. Tepinya itu 5. Hasilnya 15,5. Terus C-nya lebar kelasnya itu adalah 16 sampai 20 itu lebarnya 5. Terus FD ya berarti ya. FD-nya itu 7, frekuensi desilnya itu 7 yang ini. Terus FI0-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum, berarti yang ini sebelum kelas desil FI0 35. Nah, udah semua ya. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus 15,5 ditambah 5 dikali 8 kali 45 bagi 10 kurang 35 bagi 7. Karena FI0-nya 35, FD-nya itu 7. Nah, tadi 8 dikali 45 bagi 10 kan udah dapat nilainya ya, 36. Berarti 36 kurang 35 bagi 3. Itu hasilnya 0,33 ditambah 15,5 hasilnya 15,8333. Sehingga nilai desil atau desil ke-8 itu adalah 15,833. Jadi gitu ya, nggak selamanya tadi L0 itu 5,5 tergantung intervalnya. Begitu. Oke, kita mencari persentil. Persentil ke 60. Berarti letak PI berarti I dikali N per 100 ya. Yang ditanya tadi persentil 60, berarti 60 dikali 45 bagi 100 hasilnya 27. Nah, berarti yang frekuensi kumulatifnya 27 di sini. Berarti di sini P60. Kita cari dulu L0-nya. Berarti L0-nya itu 11 dikurang 0,5 itu adalah 10,5. C-nya masih 5. FI0-nya itu yang ini. 23. FP-nya, frekuensi persentilnya 12. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. 10,5 dikali 5 ditambah 10,5 ditambah 5 kali 60 kali 45 per 100 kurang 23 bagi 12. Ini kan tadi kalian udah dapat kan hasilnya 27. Berarti 27 kurang 23 itu 4. Bagi 15 kali 5 itu hasilnya 1,333. Sehingga setelah dijumlahkan dengan 10,5, 11,8333. Oh iya, satu lagi. Yang perlu kalian perhatikan, ingat ya persentil itu rentangnya, misalkan di sini ya rentangnya 11 sampai 15. Sehingga hasil yang harus kalian peroleh adalah nilainya berada di rentang ini,
11,833 kan berada di rentang 11 sampai 15 begitu. Jadi ini dibuat hasilnya itu harus berada di rentangnya. Kalau misalkan tidak berada pada rentang, kalian harus perhatikan kembali perhitungannya, takutnya ada keliru dalam perhitungannya. Oke, mungkin itu saja untuk materi ukuran pemusatan data. Nanti saya akan memberikan tugas ya, silakan dipelajari terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.